Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sederek kula, saudaraku semua, keluarga besar Bani Rohani dimanapun berada, yang di Kalimantan, yang di Jawa, yang dimanapun di Pulau Jawa, dimanapun di Indonesia, bahkan siapa yang ada di luar negeri, maka pada kesempatan Khatmil Quran yang ke-35 ini, saya dari Kota Bontang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua, keluarga besar Bani Rohani, senantiasa mendapatkan keselamatan, mendapatkan cinta kasih dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, sebelum kita membaca doa Khatmil Quran, maka saya ingin membaca beberapa ayat dari Al-Quran dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi. Bahwa kitab Al-Quran ini adalah la raiba fi, tidak ada keraguan di dalam kitab itu. Semua apa yang ada dalam Al-Quran ini adalah kebenaran. Semua yang dalam Al-Quran ini adalah petunjuk-petunjuk Allah yang tidak perlu kita ragukan. Bahkan dalam Al-Quran banyak sekali tantangan. Jika kamu masih ragu dengan Al-Quran, maka buatlah 10 ayat. Semisal itu, panggillah para pendukungmu. Bahkan setan-setan kamu ajak membuat ayat yang sama, maka pasti mereka tidak akan bisa membuatnya. Hudal lil muttaqin, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa menggunakan Al-Quran, menggunakan petunjuk-petunjuk, menggunakan tanda-tanda, arahan-arahan yang ada di dalam Al-Quran dan menggunakannya. Orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, maka dia pasti akan dikategorikan sebagai orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah ini kita digambarkan beberapa model atau tanda-tanda orang yang bertakwa. Yang pertama yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi yang pertama, orang yang bertakwa itu adalah orang yang percaya kepada hal-hal yang gaib. Kita ini diberi panca indera, kita diberi telinga untuk mendengar, diberi mata untuk melihat, diberi hidung untuk membau, dan lain sebagainya. Tetapi semua panca indera kita itu memiliki keterbatasan. Mata saya kalau menghadap ke depan saya, maka yang saya lihat adalah tembok. Di belakang tembok itu ya saya nggak bisa lihat lagi apa yang ada di belakang tembok. Kalau saya keluar, saya melihat langit, maka malam ini yang bisa saya lihat adalah bintang gemintang atau rembulan. Tapi di atas dari rembulan, bintang dan bintang itu tidak ada yang bisa saya lihat lagi, karena mata saya memiliki keterbatasan. Begitu juga pendengaran saya. Saya bisa mendengar di depan saya ada jalan, ada motor lewat. Mungkin ada tetangga saya yang lagi bergurau dengan anak-anaknya.
tetapi telinga saya itu terbatas untuk mendengar misalnya 3 rumah dari rumah saya ini. Maka keterbatasan itu eh, mengingatkan kepada manusia bahwa manusia itu memiliki keterbatasan, bahwa di luar keterbatasan itu masih ada alam-alam yang di luar panca indera kita, yaitu sesuatu yang gaib. Maka ketika kita melihat langit malam ini, yang kita lihat hanyalah gelap dan bintang gemintang, maka orang yang percaya kepada yang gaib, maka dia akan tahu bahwa di luar itu ada Allah, yaitu zat yang menciptakan dunia, langit, dan bintang gemintang itu. Bahwa kita tidak hanya mentok melihat bintang itu, tetapi bahwa percaya kegaiban itu mengingatkan kita bahwa di luar itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam pandangan kita. Begitu juga ketika kita melihat tembok, maka penglihatan kita juga terhalang dengan tembok-tembok itu. Padahal di sekeliling kita itu ada malaikat-malaikat yang senantiasa mencatat amal-amal perbuatan kita. Maka orang yang percaya kepada yang gaib, maka orang yang memiliki keluasan dunia melebihi orang yang tidak percaya kepada yang gaib itu. Kalau diistilahkan, maka orang yang tidak percaya kepada gaib itu hanyalah seperti binatang yang hanya makan dan melihat apa yang bisa dipandang penglihatan dia. Tetapi orang yang percaya yang gaib, dia pandangannya walaupun matanya terbatas, masih ada, yaitu mata-mata batin, yang dengan mata-mata batin itu bisa menembus yang tidak kelihatan oleh panca indera kita. Kita akan bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang menciptakan alam semesta ini, yang mengatur. Kita juga bisa yakin bahwa ada malaikat-malaikat yang senantiasa mengintai kita dan mencatat amal-amal perbuatan kita. Jadi orang yang bertakwa itu yang pertama adalah orang yang yakin, yu'minuna bil ghaib. Yang kedua adalah orang yang bertakwa itu wa yuqimunas shalah, orang yang mendirikan sholat. Dalam ayat ini Allah menjelaskan, Al-Quran menjelaskan arti yuqimunas shalah ini artinya orang yang melaksanakan, mendirikan sholat. Maksudnya adalah sholat-sholat yang biasa kita lakukan, yaitu sholat maghrib, asyar, ada isya, subuh, ataupun sholat-sholat malam, atau sholat-sholat yang sunnah. Maka itu dalam Al-Quran selalu dibahasakan dengan aqimis sholah atau yuqimunas sholah. Tetapi dalam Al-Quran juga ada kalimat yang tidak mengandung akim atau qiyam, yang hanya berarti sholat saja. Maka sholat yang seperti itu bisa dimaknai sebagai doa atau permohonan. Tetapi ketika bahasanya itu diawali dengan aqimis sholah, yuqimunas sholah, maka itu maknanya adalah mendirikan sholat yang 5 waktu itu atau sholat-sholat sunnah yang lain. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa menjalankan sholat. Dengan sholat maka kita memiliki sebuah komunikasi tingkat tinggi, yaitu kita berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menembus batas panca indera itu dan kita menghadap, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ardh. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada zat fatarus samawati wal ardh, yaitu zat yang menciptakan langit dan bumi. Walaupun kita tidak melihatnya, tetapi kita yakin
Kalau kita tidak bisa melihat dengan panca indera kita, maka kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan apa yang sedang kita lakukan. Kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui yang namanya yaitu salat. Wa yuqimunas shalah. Yang ketiga, orang yang bertakwa itu yaitu wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang sebagian dari rezekinya itu diinfakkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, maka Allah pun menjamin rezeki bagi semua makhluknya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki itu tidak sama. Allahu yabsutur rizqa liman yasha, bahwa Allah melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dan juga menyempitkan rezeki bagi yang dikehendaki pula. Tetapi orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa dia menginfakkan sebagian rezeki yang diterimanya. Jadi baik dia sedikit rezekinya atau banyak, maka dia tetap menginfakkan. Kalau dia punya rezeki 10.000, 100.000, maka dia berinfak misalnya 2.500. Kalau dia rezekinya 100 juta, maka dia berinfak 2,5 juta. Kalau dia rezekinya misalnya 1 miliar, maka dia berinfak 25 juta rupiah. Jadi berapapun rezeki yang kita terima, maka senantiasa harus kita membagi, berinfak kepada orang-orang yang membutuhkannya. Maka ketika kita bisa membagi rezeki sekecil apapun, maka itu sebagai tanda bahwa kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Yang keempat adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yaitu orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, wa ma unzila min qablik, dan yang diturunkan sebelum Al-Quran itu diturunkan. Jadi tanda yang keempat orang yang bertakwa itu adalah dia percaya kepada kitab, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ada Nabi Isa diberikan Injil, ada Nabi Musa diberikan Taurat, Nabi Daud diberi Zabur, Nabi Ibrahim diberi suhuf Ibrahim. Jadi bahwa Allah menciptakan manusia, maka Allah pun juga memberi petunjuk, memberi acuan-acuan, memberi kitab dari sejak Nabi Adam hingga akhir zaman nanti. Setiap waktu, setiap periode selalu ada baik nabi, rasul, dan kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga bahwa manusia itu hidup secara baik, keberlangsungan kehidupan di dunia itu berjalan dengan baik. Maka itu menjadi kewajiban kita bahwa kita senantiasa percaya, beriman bahwa ada kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk kita semua sampai akhir zaman, dan kitab-kitab sebelumnya. Ada Injil, ada Taurat, ada Suhuf, ada Zabur, dan lain sebagainya. Bahkan dalam sebuah hadis mengatakan bahwa ada 124.000 nabi yang dikirim, yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Jadi dengan kita beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelumnya, maka kita mengetahui bahwa Allah senantiasa mengarahkan manusia ini baik dari zaman Nabi Adam sampai akhirat nanti untuk kebaikan manusia. Itu yang keempat. Dan yang kelima adalah wabil akhiratihum yuqinun, dan kepada negeri akhirat mereka yakin. Saudaraku semua Bani Ruhani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
tanda kelima dari orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa percaya kepada hari akhirat. Kita sekarang berada di dunia ini dengan segala keterbatasannya. Kita bisa mendapatkan di dunia itu ada yang kaya, ada yang miskin. Di dunia ini kita mendapati ada yang baik, ada yang jahat, ada yang teraniaya dan yang menganiaya, dan begitu seterusnya. Tetapi dengan kita yakin kepada hari akhirat, maka kita memiliki keyakinan bahwa Allah akan memberi balasan yang terbaik kepada seluruh manusia. Allah tidak akan menzalimi setiap perbuatan manusia. Allah bahkan membalas setiap amal itu misqala dzarrah, sebesar biji sawi sekalipun. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan, yang jahat pun juga dibalas dengan kejelekan. Sehingga bahwa akhirat itu adalah puncak dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa jadi di dunia ini banyak orang yang tidak adil, tidak menerima keadilan, orang yang teraniaya, orang yang semaunya. Tetapi dengan kita percaya kepada akhirat, kita akan senang, kita akan puas bahwa segala sesuatu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana amal perbuatan yang dilakukan di dunia ini. Dan Allah tidak menzolimi, menganiaya sedikit pun amal perbuatan manusia. Saudaraku, begitulah 5 tanda orang-orang yang bertakwa. Dan Allah katakan dalam ayat yang kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maka 5 tanda itu tanda kepada orang-orang yang bahwa mereka mendapat huda mir rabbihim, mereka mendapat petunjuk dari Tuhannya, Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi kehidupan dunia ini tidak bisa diukur dengan materi atau pangkat dan jabatan, tetapi keberuntungan kita ketika kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan orang-orang yang bertakwa. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, marilah kita tutup khatmil Quran ke-35 ini. Semoga memberikan keberkahan kepada diri kita semua, Bani Rohani, kepada orang tua kita, kepada pendahulu-pendahulu kita dengan membaca doa khatmil Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'ani waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarfan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina waslih lana dunyaya alladhi fiha ma'ashina waslih lana akhiratina alladhi fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al khaira umurina akhiran wa khaira amalina khatimahu wa khaira ayyamina yawma alqaka fihi. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maradan ghairu muhzin wa la fadih. Allahumma inna nas'aluka khaira mas'alati wa khaira du'ai wa khaira najati wa khaira ilmi wa khaira amali wa khaira sawabi wa khaira hayati wa khaira mawadi wa sabbit sawab wa sakkil mawazina wa hakik imani warfa' darajati wa taqabbal salati waghfir khuti'ati wa as'aluka ghula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik was salamata min kulli ismin wal ghanimati min kulli bir wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wajirna min hijri dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma sib lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya
ومتنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أحياء وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Makaten doa khatmil Quran ingkang kula waos wau mugi-mugi maringi rahmat lan barokah dumateng kula panjenengan sedaya. Pilih wonten ing keleputan kula nyuwun pangapunten ing kadang-kadangipun lan kula akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.